Yang saya bayangkan terkait politik di Indonesia di masa yang akan datang itu, pasti saya akan melihat atau saya akan menilai dari barometernya siapa yang menduduki lembaga-lembaga infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Kalau seandainya yang menempatin kursi-kursi itu adalah orang-orang yang baik, saya optimis bahwasannya politik di Indonesia ke depannya akan lebih baik. Tetapi kalau kita flashback, sekarang kita flashback ke sejarah, bukan ke sejarah yang hari ini sedang kita hadapin, ya dimana politik sekarang kan sedang riuh. Tapi saya berharap Indonesia ke depannya lebih baik politiknya, apalagi ketika yang mengisi jabatan dari infrastruktur dan suprastruktur politik itu adalah orang-orang yang benar memiliki iman. Kemudian kalau berbicara ekonomi, karena kita juga melihat sekarang ada pandemi COVID-19. Nah, kita ketika melihat masa yang akan datang, kita pasti dulu berkaca pada masa kini, masa yang hari ini kita hadapi. COVID-19 itu tidak menutup kemungkinan semua ekonomi global itu mengalami kemerosotan ekonomi ya. Gak terkecuali Indonesia, bahkan negara besar pun itu juga mengalami penurunan ekonomi. Jadi kalau seandainya kita hari ini bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang di masa pandemi ini, saya yakin ekonomi Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi. Untuk lingkungan sendiri, miris ya kalau untuk lingkungan, karena masih banyak orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Padahal kalau kita berpikir secara logika, kita akan bisa bertahan hidup ketika keseimbangan alam semesta ini masih tetap bisa terjaga. Tapi kalau bisa, seandainya kita menerawang Indonesia ke depannya, saya yakin bakalan lebih baik lingkungannya kalau kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, dengan cara misalnya mengkampanyekan, kemudian benar-benar mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan untuk sebuah lingkungan itu sendiri. Indonesia itu luas, baik suku, ras, budaya, agama, dan segala macamnya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itulah yang pada akhirnya membuat kesatuan, bukan persatuan. Jadi kita ini sebenarnya negara kesatuan yang dilihat dari Bhinneka Tunggal Ikanya itu tadi. Kalau saya lihat sendiri sekarang ya, Bhinneka Tunggal Ika itu belum semaksimal mungkin dipahamin oleh masyarakat Indonesia, karena sekarang masih banyak terjadi perpecahan, kemudian konflik, itu semua karena mereka tidak memahami apa itu Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Kalau yang saya tangkap sendiri, menurut saya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat itu belum sepenuhnya dipahamin oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender, pasti budaya patriarki itu menganggap bahwasanya kita akan menguasai mereka atau meninggikan diri ataupun merasa lebih hebat daripada mereka. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk kesetaraan gender ini tidak hanya diberitahukan atau dikampanyekan atau dipromosikan sama perempuan saja, tetapi juga laki-laki juga harus mengetahui bahwasanya kami tidak meminta untuk lebih tinggi, tapi kami minta setara. Mungkin kalau secara umum pasti kita mengkampanyekan atau membuat sebuah pergerakan di mana pergerakan itu menyadarkan orang lain atau orang yang paling dekat dengan kita dulu sebenarnya, baru pada masyarakat luas tentang maksud dari kesetaraan gender ini tadi. Satu, budayakan literasi. Kedua, tanamkan sikap dermawan, empati. Ketiga, cintai lingkungan. Keempat, tetap menjaga budaya Indonesia. Dan yang kelima, selalu melakukan hal yang bermanfaat buat masyarakat sekitar.